Hai teman-teman, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Pak Soleh. Seperti biasa, kita akan belajar sosial. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang kelebihan dan kekurangan antar ruang di wilayah Indonesia. Nah, untuk mengolah kelebihan tersebut dan memenuhi permintaan atau penawaran dari daerah lain, tentunya dibutuhkan pelaku ekonomi. Jadi, sekarang kita akan belajar tentang pelaku ekonomi. Tujuan dari pembelajaran ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan pengertian pelaku ekonomi dan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Pelaku ekonomi sendiri adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Pelaku ekonomi yang pertama adalah rumah tangga keluarga atau konsumen, atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun keluarganya. Ketika konsumen membeli barang dan jasa dari produsen, konsumen berkewajiban membayar barang dan jasa tersebut. Oleh karena itu, rumah tangga keluarga konsumen harus memiliki pendapatan. Pendapatan itu sendiri bersumber dari sewa, upah, bunga, laba atau keuntungan. Pendapatan sewa yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Pendapatan upah yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Pendapatan bunga yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Pendapatan laba atau keuntungan yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga, pikiran dalam mengelola perusahaan, sehingga perusahaan memperoleh laba. Peran rumah tangga keluarga atau konsumen yaitu sebagai pemakai konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan yang kedua, sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Faktor produksi. Pertama, faktor produksi alam, yaitu segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Faktor produksi modal yaitu barang modal dan uang. Barang modal dapat berupa mesin, gedung, serta alat-alat yang digunakan untuk kepentingan produksi. Faktor produksi tenaga kerja yaitu faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Dan yang terakhir adalah faktor produksi kewirausahaan, yaitu suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil resiko dalam menjalankan suatu usaha. Pelaku ekonomi yang kedua yaitu rumah tangga perusahaan atau produsen, atau disingkat dengan RTP. RTP merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Peran rumah tangga produsen. Yang pertama, memproduksi barang atau jasa, kemudian ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Yang kedua, sebagai pengguna faktor produksi.
Rumah tangga perusahaan menggunakan faktor produksi berupa tenaga kerja yang ditawarkan oleh rumah tangga keluarga atau konsumen. Atas penggunaan faktor produksi tersebut, rumah tangga perusahaan memberikan balas jasa berupa sewa, bunga, dan bagian dari keuntungan yang diperoleh rumah tangga perusahaan. Hubungan antara rumah tangga produsen atau RTP dengan rumah tangga konsumen atau RTK bisa kita lihat dari gambar berikut ini. Dua garis panah di bagian atas menunjukkan pasar output atau pasar barang. RTP memberikan barang atau jasa kepada konsumen. Kemudian, sebagai imbalannya, RTK memberikan sejumlah uang kepada RTP. Dua garis panah di bagian bawah menunjukkan hubungan RTP dan RTK di pasar produksi. RTK berperan sebagai penyedia faktor produksi, sedangkan RTP berperan sebagai pengguna faktor produksi. RTP memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan oleh RTK. Imbalan ini berupa sewa, upah gaji, bunga, dan keuntungan. Pelaku ekonomi yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Peran pemerintah dalam perekonomian yang pertama adalah sebagai regulator. Artinya, pemerintah mengatur sehingga dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Regulasi dan aturan yang dibuat pemerintah berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk luar dan menentukan besarnya pajak. Peran pemerintah yang kedua adalah sebagai konsumen. Artinya, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen untuk melaksanakan atau menjalankan kepemerintahannya, seperti pembelian kertas atau pembelian alat-alat lain yang dibutuhkan oleh pemerintah. Peran pemerintah yang ketiga adalah sebagai produsen. Artinya, pemerintah memproduksi barang atau jasa. Pemerintah Indonesia memiliki rumah tangga produsen yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Contoh BUMN diantaranya adalah PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Kemudian ada PLN, Perusahaan Listrik Negara. Dan ada banyak lagi BUMN yang lainnya. Pelaku ekonomi yang keempat yaitu adalah rumah tangga luar negeri. Peranan rumah tangga luar negeri terlihat dari perdagangan internasional. Sebagai contoh, Indonesia mengekspor sumber daya alam porang, tenun ke negara Jepang. Negara Jepang mengekspor kendaraan bermotornya ke Indonesia. Akibat perdagangan internasional ini, terjadilah hubungan rumah tangga luar negeri atau masyarakat internasional. Baik teman-teman, terima kasih, pembelajaran hari ini sudah selesai, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perdagangan antar daerah. Sekian dari Pak Soleh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.